Nggih, matur nuwun sanget ingkang waktu diberikan saking kula. Kula kedapu diberi kepercayaan untuk mengisi Dharma Wacana. Sebelumnya kepada Romo Mangku Kakung Miwah Putri ingkang tersucikan, kepada Ibu PHDI Kabupaten beserta jajarannya yang saya hormati, kepada yang saya hormati PHDI Kecamatan beserta jajarannya, kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta jajarannya, kepada Bapak Ibu umat serma, rekan-rekan dan adik-adik yang saya cintai, sebelumnya terimalah salam panganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Nggih, astungker astas asungker tawaranugraha ide Sang Yang Widiwasa, yang mana pada sore hari ini kita bersama-sama melaksanakan upacara piudalan Pura Ranumudisari dalam keadaan yang sehat, yang hikmat, tidak kurang suatu dari apapun kekurangan kita. Di sini saya kedapuk nggih, ketiban sampur kembali lagi ngayah-ngayah bagi kita sebagai umat Hindu Dharma, apa yang bisa kita sumbangsikan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, kepada pura tercinta kita, apa itu tenaga, pikiran, ataupun donasi kita. Saya teringat 14 tahun yang lalu, saya juga pernah Dharma Wacana di sini, di pura yang masih dalam satu ruang, belum direnovasi sampai sekarang. Nanti saya turut ikut sejarahnya pura ini, bagaimana pembangunan sampai sebesar ini. Langsung saja nggih. Saya di sini ingin menyampaikan petuah-petuah dharma atau kebenaran yang di dalam kitab suci Weda. Kita ini sebagai umat Hindu Dharma harus selalu meningkatkan sraddha dan bakti kita. Di sini topik yang saya ambil adalah ketenangan, keseimbangan jiwa kita sebagai umat Hindu Dharma. Kenapa kita perlu hidup itu perlu ketenangan, perlu suatu keadaan di mana kita harus sabar dalam keadaan apapun, harus tenang dalam keadaan apapun. Karena di dalam hidup ini banyak sekali rintangan-rintangan yang kita hadapi, baik secara materi maupun secara batiniah, secara lahiriah ataupun batiniah. Yang pertama yang harus kita sadari adalah kita adalah Atman. Kita lah percikan dari jiwatman. Yang mana sifat dari Atman itu sendiri adalah sama seperti sifat dari Sang Brahman atau yang Maha Kuasa. Tenang, bahagia, tidak suatu kurang apapun. Namun kalau kita sudah dilahirkan sebagai manusia, kita pasti bingung, penuh kebingungan, penuh banyak sekali masalah-masalah. Karena Sang Atman yang asalnya adalah percikan dari jiwatman, kalau sudah dilahirkan menjadi manusia, dia diikuti oleh sifat yaitu Triguna. Triguna itu 3 sifat yang pembawaan. Kalau Atman sudah dilahirkan, yaitu Satwam, Rajas, Tamas. Satwam yaitu sifat yang malas bekerja dan malas sebagainya, sukanya tidur saja, makan yang enak tapi nggak mau kerja keras. Kedua, sifat rajas. Sifat rajas itu sifat yang angkara murka, sifat yang beringas, sifat yang keras, sehingga
dia melambangkan sifat-sifat keangkara murkaan. Yang ketiga yaitu sifat satwik atau sifat yang baik, selalu ramah tamah, sopan santun, mendatangkan suatu suasana yang adem ayem. Sedangkan agar kita mencapai sifat keseimbangan tadi, keadaan yang seimbang tadi, perlu kita mengetahui ajaran-ajaran suci di dalam kitab Weda. Apa itu Trikaya Parisuddha, apa itu Trihita Karana, apa itu Satripu, apa itu Caturparamita. Saya kira semua umat Dharma sebagai umat Hindu, ya saya yakin semua pasti tahu. Nah, kita tahu, tapi kadang-kadang kita susah untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita tidak menyatu dengan ajaran-ajaran tersebut. Nah, agar kita mudah menyatu dengan ajaran-ajaran tersebut, seyogyanya kita memahami bahwa kita adalah bagian dari Brahman, kita adalah Atman. Untuk bisa menenangkan suasana dalam diri kita, yang pertama, setiap tindak tanduk kita harus berlandaskan dharma, okay? Berkata harus benar, berpikir harus benar, berbuat harus benar. Yang itu tertuang di dalam Trikaya Parisuddha. Nah, di keselarasan dari berpikir, berkata, berbuat, kalau Trikaya Parisuddha itu ada dalam diri kita, pasti kita kemana-mana itu tenang, okay? Tidak diwaswasi oleh suasana. Oh, saya berbohong tadi kepada si A, pasti ketemu si B saya berbohong lagi, ketemu si C berbohong lagi lah. Kalau awal mulanya sudah punya pikiran yang keliru, ya, berkata pasti keliru, berbuat pun pasti keliru. Nah, di sini kita harus selaraskan yang namanya Trikaya Parisuddha, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Sejak kapan? Sejak dini, sejak masih kecil. Kalau bisanya sekarang ya nggak apa-apa, mulai sekarang, mulai besok nggak apa-apa. Lah, kembali lagi, kebenaran harus kita tanamkan dalam diri kita. Terus yang kedua, ajaran Trihita Karana. Semua umat Hindu pasti tahu apa itu Trihita Karana. Agar kita, Trihita yaitu 3 penyebab kebahagiaan manusia. Jika salah satu tidak kita ikuti, jangan mengharapkan kebahagiaan, jangan mengharapkan ketenangan atau kedamaian. Saya kupas sedikit saja ya. Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Yang pertama, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, sesama manusia, okay? Sesama makhluk hidup secara horizontal. Pelemahan hubungan manusia dengan alam sekitar, dengan makhluk hidup yang selain manusia, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun alam sekitar yang sifatnya kita tidak merusak, kita sifatnya melestarikan, ya. Kalau tidak ada tumbuhan mungkin kita oksigen ini berkurang. Kalau berkurang hawanya panas sekali, ya. Bukan panas karena ya bisa saja perkataan itu bisa panas, perkataan manusia. Nah, kita kalau tidak harmonis dengan tumbuh-tumbuhan, suasana menjadi panas sekali, oksigen berkurang. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan atau parahyangan. Bagaimana kita menyatukan hubungan dengan Tuhan? Kita sebagai umat Hindu pasti diajari ada 3 sandiakala menghubungkan diri dengan Tuhan, yaitu pagi hari, sore, siang hari, dan sore hari. Bersembahyang Trisandhya, 3 menghubungkan diri dengan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan ketiga-tiganya, minimal dua kali. Kalau tidak minimal 2 kali, pagi sore minimal 1 kali. Kalau nggak bisa ya bagaimana kita hidup tenang dan bahagia, sedangkan sumber dari kebahagiaan itu adalah Sang Yang Widiwasa.
kita harus menyatu, bukan hanya sekedar kita mendekatkan diri atau berjejer. Dengan mengucapkan nama Tuhan, ya, Tuhan akan hadir menyejukkan hati pikiran kita. Ya, di sini kadang-kadang saya setiap langkah keluar dari rumah pasti banyak kegiatan-kegiatan, entah itu bekerja, entah itu kegiatan menyenguk saudara dan lain sebagainya. Hadirkan Tuhan di dalam setiap doa kita. Dengan adanya Tuhan hadir di dalam kita, selangkah kita maju, Tuhan akan 2 langkah mengarah membantu kita. Apa yang kita bisa perbuatlah sesuai kemampuan kita. Tapi yang kita tidak tahu, pasrahkanlah kepada Tuhan yang itu Sang Yang Dewasa. Nah, ini kadang-kadang kita ini sudah banyak beban pikiran, ya, keinginannya banyak sekali. Nah, ini sumber dari kesengsaraan adalah kebanyakan pikiran, kebanyakan keinginan. Karena kita menoleh pada indria-indria, okay? Kalau di dalam Mahabharata, kuda 5 yang dikendaki Arjuna itu adalah indria. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada duniawi, indria itu kita dikendalikan oleh indria. Kita tidak akan bisa mencapai ketenangan atau kebahagiaan. Kalau lebih tinggi lagi, moksarcam jagat kita ya saiti dharma, yaitu pelepasan keterikatan secara duniawi. Meskipun kita hidup di dunia tapi tidak terikat oleh kerja maupun harta benda dan lain sebagainya. Kalau sudah meninggal, kita bisa menyatu dengan itu Sang Yang Widiwasa. Jadi motivasi atau dedikasi kita hidup di dunia ini, kalau bisa ini kita satukan kita di jiwa kita, perkataan kita, perbuatan kita kepada itu Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau biasanya kita sebagai tingkatan hidup, ya, kalau di masa Brahmacari mencari ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Tentang ketuhanan juga sangat bagus, tentang duniawi juga bagus, tapi lebih penting lagi pengetahuan tentang bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita tujuan pertama tadi kepada itu Sang Yang Widiwasa. Kedua, setelah gerhasta, apa motivasinya? Berumah tangga motivasinya biasanya ibadah. Niat beribadah kepada itu Sang Yang Widiwasa. Kita gerhasta, arti motivasinya kembali lagi kepada itu Sang Yang Widiwasa. Nah, di sini jangan sampai kita meluangkan waktu Trisandya itu meskipun 3 kali, kalau nggak bisa melaksanakan 2 kali, kalau nggak bisa 1 kali. Ada lagi kegiatan-kegiatan kita sebagai umat Dharma di Pura itu banyak rerainan, banyak purnama, tilem, itu 1 bulan 2 kali, belum lagi purnama hari-hari besar lainnya. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, kita ini secara tidak langsung menyatu dengan seitu Sang Yang Widiwasa. Kalau sudah menyatu, di dalam Bhagavad Gita disabdakan, apa yang kau punyai akan aku lindungi, apa yang tidak kau punyai akan aku penuhi. Nah, begitu sabdanya Sri Krishna. Makanya saya sebagai umat Hindu tidak pernah kendor atau keyakinan saya. Dulu dalam ngayah-ngayah saya selalu ikut. Mungkin pembangunan puri ini saya pertama kali punya ini gerobak namanya Tosa, yaitu saya buat angkut-angkut. Tidak ada pamrih sama sekalipun. Kalau hari ini saya diberi berkah, gerobaknya berganti, tadi roda 3 nambah 1 rodanya gitu ya, itu astungkara. Bukan dari keinginan saya, malah di luar keinginan saya. Berarti itu Sang Yang Widiwasa memberi apa yang dibutuhkan oleh umatnya, okay? Bukan itu saja, banyak sekali keajaiban. Malah saya ini setiap hari berdoa, membuat canang sari. Hanya 1 keinginan saya, semoga tidak kekurangan sandang
dan pangan, tapi Yang Widi memberi lebih dan lebih lagi. Makanya jangan heran ya, saya ini kadang-kadang punya nyawer katanya Mas Omo itu kok udah ya, kalau ada lebih kenapa kita tidak berbagi? Kalau manisnya saya makan sendiri ya nanti kencing manis nanti. Nah, kembali lagi ada musuh di dalam diri kita yang tidak bisa kita hilangkan, tapi harus kita kenali dan harus kita jinakkan. Apa itu? Sat ribu. Sat artinya 6, ribu artinya musuh yang ada dalam diri yang harus kita jinakkan. Apa itu? Kama, keinginan yang berlebihan harus kita batasi dengan keinginan yang suci. Kroda, kemarahan. Nah, kemarahan itu ada, hanya bisa digunakan, tapi dengan pikiran yang bijak. Kemarahan itu digunakan untuk mengubah situasi-situasi agar kembali baik. Meskipun kita diberikan kekuasaan ataupun kita yang berlebih punya uang dan lain sebagainya, ya jangan marah-marah yang berlebihan. Marah itu yang berkuasa hanya satu, itu Sang Yang Widiwasa yang berhak marah. Kalau kita ini diberi kesempatan hanya sabar yang jembar, okay? Nanti keadilan itu Tuhan sendiri yang akan mengubah situasi dan keadaan. Kita ini seyogyanya bisa melaksanakan perintah itu Sang Yang Widiwasa atau dharmanya kita itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya kita pasrahkan kepada itu Sang Yang Widiwasa. Niscaya kita tidak akan terpengaruh oleh hasil itu tadi. Sedih maupun tidak sedih maupun bahagia, kalau kita pasrahkan ke Padma Yang Widiwasa, kita senantiasa tenang pikirannya, ya. Ya, itu tadi waktu juga gitu. Kalau kita bisa beribadah, ya, kenapa kita tidak meluangkan waktu? Kalau kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan dengan mengucapkan namanya saja, kita menyatu dengan Yang Widiwasa. Kita kalau berbuat dosa itu gampang Bapak Ibu, langsung seketika bisa nyawat orang, mencintai orang, berkata kasar, langsung dosa. Tapi kalau berbuat baik, kenapa kok susah? Nah, ini niatnya dari kita yang susah sekali. Makanya saya sedikit demi sedikit mengupas, kita sebenarnya adalah kebahagiaan itu sendiri. Kita adalah Satchit Ananda, kebahagiaan yang kekal abadi, percikan dari Sang Brahman. Kita ini adalah Atman. Kadang diliputi oleh sifat-sifat, yaitu satribu, triguna yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kita terjerumus kepada hal-hal duniawi, lupa bahwa kita ini sebenarnya ada tujuan-tujuan yang lebih mulia, yaitu moksartam jagat hidaya saiti dharma, pelepasan dari keterikatan duniawi. Semasa hidup tidak terikat oleh duniawi, dan meninggal pun kita tidak terbebani oleh duniawi. Nah, gitu ya. Terus ada lagi catur amalan yang kita harus kita laksanakan. Ini seperti pepatah ajaran guru saya Mbah Purwanto dulu yang pernah melantunkan lagu, coba saya lantunkan Catur paramita, itulah pedoman hidupku. 1 maitri, 2 karuna, 3 mudita dan upeksa. Jadi kalau kita bisa mengamalkan itu, kita ini berhak mendapatkan ketenangan, berhak mendapatkan kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama saya kupas gini, maitri, yaitu bersikap lemah lembut, sopan santun kepada siapapun. Loh, kenapa kita bersopan santun? Loh, sebenarnya kita ini satu, Bapak Ibu Mas Rema. Kita percikan Sang Brahman, kita adalah Atman. Cuman kadang-kadang kita itu diliputi satripu, diliputi tamas, diliputi karma wasana masa lalu. Kita ini menjadi lupa. Kalau nggak percaya, kita gores si A keluar darah, saya juga keluar darah. Kalau si A dipukul,
Kalau sakit saya dipukul juga sakit. Kalau si Adi berkata kasar dibisui sakit hatinya, saya juga sakit hatinya. Oh berarti kita ini adalah satu. Hati kita harus bersikap lemah lembut sesama manusia. Entah itu lain berbeda ras, golongan dan agamanya. Kedua, karuna, yaitu welas asih. Welas asih sini atau saling menyayangi, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan yang widi, percikan dari Sang Brahman. Kita wajib welas asih. Kalau kita marah kepada si A, si B, si C, ya, menjasmen, memberitahu kesalahan doting, bahkan doting satu kali, sebenarnya 4 jari kita menunjuk ke kita. Banyak sekali kejelekan kepada diri kita daripada kita menunjuk orang lain. Itu nggih. Karuna, welas asih. Ketiga itu mudita. Manusia sebaiknya selalu tersenyum, bersikap ceria, ramah, tamah dan bersahabat. Kepada siapapun kita kalau bertemu bertegur sapa, nggih. Kadang-kadang lupa bertegur sapa, pandangannya orang wah gak wawuh. Gak disopo padahal papasan, padahal kenal nggih. Masa kalah kali semut berketemu. Tiap ketemu sama temennya pasti itu keluar bertemu sebentar jalan lagi, ketemu temennya ketemu lagi jalan lagi, itu semut ya. Apalagi kita sebagai manusia harus bisa menerima mencontoh dari ciptaan makhluk Tuhan yang sekecil itu. Ini ya sifat mudita, selalu tersenyum kepada siapapun. Jadi kadang-kadang musuh kita, orang yang tidak kita sukai aja kita harus tersenyum. Makanya ada istilah surodiro dening rat, lebur dening pangastuti. Setiap amarah, setiap musuh yang mau melukai kita, kalau kita selalu tersenyum, selalu berbuat baik, dia nggak bisa berubah sikapnya, tidak memusuhi kita. Karena capek mau memusuhi kok sikapnya senyum terus, berarti bukannya orang gila, tapi kita sendiri yang harus menyadari bahwa dia juga percikan dari Brahman. Karena tidak mengetahui, dia jadi angkuh. Tapi kembali lagi surodiro dening rat, lebur dening pangastuti, suatu saat pasti akan luluh hatinya dan menjadi sahabat kita. Saya kira sudah banyak sekali ya saya sampaikan, nanti malah nggak masuk ya. Saya di sini semoga satu kata dua kata yang saya sampaikan bermakna bagi Bapak Ibu umat serama, saling asuh meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu Dharma, lebih meningkatkan lagi agar kita sebagai umat Hindu lebih semarak, guyub rukun, gotong royong dalam kegiatan apapun. Ini ada sedikit pantun dari saya. Kripik gedang godot ketelo, titik dang waktune ben padha krasa. Ada udang di balik batu, sampai jumpa di lain waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Om.